Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hengki Andra dan Ibu Yulianti selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih kepada Pak Novi Safriyadi dan Ibu Anggi Perwitasari selaku dosen penguji saya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan hadir pada sidang terbuka tugas akhir saya yang dilaksanakan secara online pada pagi hari ini. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode Finite State Machine pada game Adventure The Muslim. Dimulai dari penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah, kajian terkait, metodologi penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan tentang skenario game The Muslim, penerapan metode pada game, analisa hasil pengujian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama pentingnya pendidikan agama sejak dini. Pendidikan dasar Islam merupakan pengetahuan yang wajib diperkenalkan kepada anak yang berdampak kepada akidah dan akhlak seorang anak. Pada era globalisasi saat ini masih banyak dijumpai kenakalan remaja maupun anak-anak yang jauh dari akhlak mulia. Faktor yang menyebabkan anak berkepribadian buruk salah satunya adalah kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap anak. Game secara tidak langsung mendidik manusia lewat apa yang mereka kerjakan yang bisa mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka. Ini merupakan bagian dari edukasi. Namun banyak game saat ini lebih mengedepankan kekerasan dan kriminalitas di dalam permainannya. Maka pendidikan yang diberikan pun merupakan pendidikan yang tidak baik. Dalam hal ini, yang mendapat efek paling besar adalah anak-anak karena mereka terkadang tidak dapat menyaring informasi yang didapatkan dan akhirnya mereka bebas melakukan tindak kekerasan di dunia nyata. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penyediaan aplikasi yang mengandung unsur pendidikan, dibangunlah sebuah game berkonsep edukasi Islam yaitu game edukasi The Muslim dengan mengimplementasikan metode Finite State Machine di dalam game tersebut. The Muslim merupakan game edukasi Islam berbasis Android yang dirancang sebagai media pembelajaran dalam memberikan ilmu dasar Islam. Game bergenre adventure atau petualangan di mana pemain akan disajikan beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam setiap stage dan pemain diwajibkan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Stage terdiri dari yang pertama tauhid, kedua akidah dan akhlak, ketiga Al-Quran dan hadis, dan yang keempat sejarah Islam dan fikih. Selain itu, terdapat pula enemy atau musuh yang akan muncul di masing-masing stage sebagai rintangan bagi player dalam memainkan game ini. Game ini dibangun menggunakan metode Finite State Machine. FSM merupakan salah satu bidang AI atau kecerdasan buatan yang bisa diaplikasikan pada game AI. Prinsip kerjanya dengan menggunakan tiga hal yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Untuk implementasi Finite State Machine pada game yaitu pada NPC atau Non-Playable Character. NPC merupakan sebuah objek di dalam game yang tidak dapat dikendalikan oleh player. NPC dikendalikan oleh sebuah program komputasi yang memungkinkan untuk NPC tersebut bertindak di dalam game. NPC terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu NPC yang bersifat friendly. Di sini yaitu merupakan karakter pemberi pertanyaan, di mana akan ada 5 karakter pemberi pertanyaan di setiap stage dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Apabila player menjawab dengan benar, maka karakter ini akan memberikan award berupa kunci kepada player untuk menuju stage berikutnya. Yang kedua yaitu NPC yang bersifat non-friendly atau musuh, di mana di sini akan terdapat 3 jenis musuh yang terdiri dari lebah, tikus, dan siput dengan karakter dan tingkat penyerangan yang berbeda-beda. Pesan masalah yaitu merancang sebuah game edukasi The Muslim menggunakan metode Finite State Machine sebagai pembelajaran dasar Islam. Tujuan penelitian yaitu menghasilkan sebuah game edukasi The Muslim menggunakan metode Finite State Machine sebagai pembelajaran dasar Islam. Batasan masalah yang pertama, game berbasis Android dengan tampilan 2 dimensi dan dimainkan secara offline. Yang kedua, game bergenre adventure dan question game menggunakan metode Finite State Machine yang diimplementasikan pada NPC. Yang ketiga, terdapat 4 macam stage yaitu tauhid, akidah dan akhlak, Al-Quran dan hadis, serta sejarah Islam dan fikih. Yang keempat, pemain diharuskan menjawab pertanyaan yang muncul di setiap stage. Yang kelima, game dibuat menggunakan konstruk 2. Yang keenam, sasaran pengguna yaitu anak-anak usia 8 hingga 12 tahun. Kajian terkait, yang pertama ada dari Cakim Anubaha pada tahun 2014 dengan judul Implementasi Finite State Machine pada game edukasi bahasa Arab.
Untuk implementasi metodenya yaitu pada saat player menjawab pertanyaan dan tampilan player saat mencapai misi tertentu. Yang kedua ada dari Lostianingsi dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Game Simulasi Finite State Machine untuk pertanian dan peternakan. Untuk implementasi metodenya yaitu pada hubungan player dan warga, kondisi tanaman, dan waktu tidur. Yang terakhir yaitu ada dari Muhammad Murti Hanafi pada tahun 2016 dengan judul Tukar Matika berbasis Android menggunakan metode Finite State Machine. Untuk implementasi metodenya yaitu pada saat player menjawab pertanyaan, player menolong burung, dan player menyerang kera atau musuh. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yaitu mencari referensi terkait penelitian yang dibuat mulai dari ilmu dasar Islam, game edukasi, UML, Construct 2, Adobe PhoneGap, Storyboard, dan referensi terkait jurnal penelitian. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yaitu analisa kebutuhan terkait game yang akan dibuat. Yang ketiga pengumpulan data, yaitu pengumpulan dilakukan untuk mengetahui data-data apa saja yang diperlukan dalam pembuatan atau perancangan game. Yang keempat perancangan aplikasi, yaitu menggunakan metode analisa yakni UML dengan tahapan perancangan use case, perancangan activity diagram, perancangan class diagram, kemudian perancangan storyboard, dan pembuatan aset game. Yang kelima, implementasi aplikasi, yaitu aplikasi dibuat menggunakan engine Construct 2, kemudian diekspor menjadi Android melalui Adobe PhoneGap. Yang keenam, yaitu pengujian aplikasi. Pengujian dilakukan untuk menguji apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian yang dilakukan yaitu yang pertama, pengujian menggunakan metode black box untuk menguji fungsionalitas aplikasi didasarkan pada skenario use case yang telah dibuat. Kemudian, menguji metode yang diterapkan pada game untuk mengetahui apakah metode berhasil diimplementasikan pada game yang telah dibangun sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pengujian kuesioner untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi dan menilai apakah aplikasi bisa dijadikan pembelajaran dalam memberikan ilmu dasar Islam sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh 20 anak-anak yang berusia 8 hingga 12 tahun. Yang ketujuh yaitu analisa hasil pengujian sistem, yaitu mengidentifikasi jika terdapat kesalahan dalam aplikasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya skenario game The Muslim. Yang pertama, player memiliki heart atau nyawa sebanyak 10 hati. Yang kedua, terdapat 4 level atau stake di dalam permainan ini. Yang ketiga, player wajib mengumpulkan minimal 4 buah kunci untuk menuju level selanjutnya dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar. Yang keempat, pertanyaan yang muncul yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan tema pada masing-masing stake. Yang kelima, terdapat 3 jenis musuh yaitu lebah, tikus, dan siput. Dan yang terakhir, apabila player berhasil menyelesaikan 4 stake, maka permainan selesai. Selanjutnya, penerapan metode pada game. Yang pertama, metode Finite State Machine pada NPC friendly atau di sini merupakan karakter pemberi pertanyaan. NPC pemberi pertanyaan ini merupakan karakter yang akan memberikan kunci sebagai hadiah pada player jika player berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Di sini terdapat gambar alur Finite State Machine dengan 4 buah state yaitu SI, S1, S2, dan S3. SI merupakan initial state atau kondisi awal, yaitu karakter diam. Jika player menemui NPC, maka karakter akan memberikan pertanyaan kepada player. Apabila player menjawab salah, maka kunci tidak akan diberikan kepada player. Apabila player menjawab benar, maka NPC ini akan memberikan kunci kepada player sebagai hadiah untuk player. Selanjutnya, player lanjut perjalanan, maka NPC kembali diam. Berikut demonstrasi penerapan metode pada game yang telah jadi. Untuk player menjawab benar, di sini terlihat apabila player menuju ke NPC, maka NPC akan memberikan pertanyaan kepada player. Apabila player menjawab dengan benar, maka dia akan memberikan kunci kepada player untuk menuju ke level selanjutnya. Kemudian ketika player menjawab salah, maka NPC tidak akan memberikan kunci kepada player. Selanjutnya, metode Finite State Machine pada NPC non-friendly atau musuh. Yang pertama yaitu musuh lebah, merupakan musuh yang terbang ke kiri dan ke kanan. Musuh dapat mati apabila player menyerang dengan melompat ke atas badan musuh tersebut. Di sini terdapat gambar alur Finite State Machine-nya dengan SI merupakan initial state yaitu musuh terbang. Apabila terjadi masukan yaitu player melewati musuh,
maka musuh akan tetap berada di kondisi awalnya, yaitu terbang. Kemudian apabila terjadi masukan player menyentuh musuh, maka musuh akan menyerang player dan nyawa player akan berkurang. Selanjutnya, jika terjadi masukan player menyerang musuh dengan melompat ke atas badan musuh tersebut, maka musuh akan mati. Berikut implementasi metode pada game yang telah jadi, yaitu pada musuh lebah. Di sini terlihat apabila player melewati musuh, maka musuh akan tetap berada pada kondisi awal, yaitu musuh terbang. Selanjutnya, apabila player menyentuh musuh, maka nyawa player akan berkurang. Dan apabila player menyerang dengan melompat di atas badan musuh, maka musuh akan mati. Selanjutnya yaitu musuh tikus, merupakan musuh yang berjalan ke kiri dan ke kanan dan akan mengejar atau mengikuti pemain apabila berada di dekatnya. Musuh akan mati apabila player menyerang dengan melompat ke atas badan musuh tersebut. Di sini terlihat gambar alur finite state machine pada musuh tikus. Dengan SI merupakan initial state atau kondisi awal, yaitu musuh siaga atau berjalan. Apabila player melewati musuh, maka musuh akan berada di kondisi awal, yaitu musuh siaga atau berjalan. Selanjutnya, apabila player mendekat, maka musuh akan mengikuti player. Kemudian, apabila player menyentuh, maka musuh akan menyerang player. Pada kondisi ini, apabila player lari dari musuh, ketika musuh sedang menyerang, maka musuh akan mengikuti atau mengejar player, kan tetapi tidak menyerang karena tadi player tidak menyentuh musuh. Selanjutnya, apabila player menjauh dari musuh ketika dikejar, maka musuh akan kembali siaga atau berjalan. Kemudian, apabila player menyerang dengan melompat ke atas badan musuh, maka musuh akan mati. Berikut implementasi metode pada game yang telah jadi, yaitu pada musuh tikus. Di sini terlihat apabila player melewati musuh, maka musuh akan tetap berada di kondisi awal, yaitu siaga atau berjalan. Kemudian apabila player mendekat, maka musuh akan mengejar player. Selanjutnya, apabila player menyentuh musuh, maka nyawa player akan berkurang. Dan apabila player menyerang dengan melompat ke atas badan musuh, maka musuh akan mati. Selanjutnya yaitu musuh tikus, merupakan musuh yang berjalan ke kiri dan ke kanan dan dapat mati apabila player menyerang dengan melompat ke atas badan musuh sebanyak 3 kali. Di sini terdapat gambar alur finite state machine pada musuh siput. Dengan SI merupakan initial state atau kondisi awal, yaitu musuh siaga atau berjalan. Apabila player melewati musuh, maka musuh akan berada pada kondisi awal player. Selanjutnya, apabila player menyerang kali pertama, maka musuh akan diam atau terlungkup. Kemudian ketika player menyerang kali kedua, maka musuh akan terlungkup dan bergerak ke kiri dan ke kanan. Pada saat kondisi S2 dan S3 serta SI, jika player menyentuh musuh, maka musuh akan menyerang player dan nyawa player akan berkurang. Kemudian, apabila player menyerang kali ketiga atau melompat yang ketiga kalinya di atas badan musuh, maka musuh akan mati. Berikut implementasi metode pada game yang telah jadi, yaitu pada musuh siput. Di sini terlihat apabila player melewati musuh, maka musuh akan tetap berada di kondisi awalnya, yaitu berjalan atau siaga. Kemudian, apabila player melompat di atas badan musuh, maka musuh akan diam atau terlungkup. Apabila player melompat kali kedua ke atas badan musuh, maka musuh akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan jika musuh menyentuh player, maka nyawa player akan berkurang. Selanjutnya, apabila player melompat kali ketiga di atas badan musuh, maka musuh akan mati. Selanjutnya, analisa hasil pengujian. Yang pertama, hasil pengujian fungsional sistem yang dilakukan dengan menggunakan metode black box menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dan berjalan sesuai dengan perancangan. Yang kedua, hasil pengujian metode finite state machine yang dengan menggunakan metode black box menunjukkan bahwa metode yang diterapkan pada aplikasi ini sesuai dengan perancangan yang dibuat. Yang ketiga, hasil pengujian UAT atau pengujian kuesioner menggunakan metode LSR menunjukkan bahwa hasil penelitian berada pada skor 884 dari 1000, yang artinya responden menilai aplikasi sangat positif dan dinilai berhasil.
Yang keempat, secara umum responden menyukai aplikasi game edukasi The Muslim dan dinilai dapat membantu dalam mempelajari ilmu dasar Islam. Yang kelima, berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa aplikasi game edukasi The Muslim dinilai berhasil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, penerapan metode finite state machine berhasil diterapkan pada NPC friendly dan NPC non-friendly dan berjalan sesuai dengan perancangan yang dibuat. Yang kedua, secara umum responden menyukai aplikasi game ini baik dari segi tampilan, storyline, gameplay, dan pertanyaan yang muncul dalam game ini dinilai dapat membantu dalam mempelajari ilmu dasar Islam. Yang ketiga, hasil perancangan dan pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dan berjalan dengan lancar. Yang keempat, berdasarkan pengujian UAT atau pengujian kuesioner, didapat bahwa pengguna menilai aplikasi sangat positif dan berhasil dengan nilai yang didapat adalah 884 dari nilai maksimum yaitu 1000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.